Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrat a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama mengharap ridha Allah, dan juga kita mengharapkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan di malam ini kita terhitung orang yang bentuknya di malam ini untuk ibadah kepada Allah. Nilai pahalanya dibesarkan oleh Allah. Di tengah-tengah orang yang banyak lalai di hadapan Allah, Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama menuntut ilmunya Allah semata akan menginginkan taufik dan hidayah dari Allah. Insya mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Beberapa minggu yang lalu panitia datang ke rumah saya. Saya ngelihat semuanya panitianya anak-anak muda. Betul ya? Dari Karang Taruna juga ikutan ya. Panitianya Karang Taruna bukan? Betul. Insya Allah mudah-mudahan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, para pemuda yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak muda, anak muda, lembek banget, lembek. Emang nggak ada niat jalan-jalan malam tahun baru loh? Enggak. Hah? Kalau ada yang nanya, lu malam tahun baru lu di mana? Gua kalau malam tahun baru gua mah duduk pandangin Habib Rifki katanya. Kenapa suka-suka gua? Emang gua yang ceramah mau bagaimana? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pengen tanya, datang ke sini girang nggak? Gembira nggak? Senang nggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Muka Habib. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hadir di dalam majlis di mana majlis tersebut disebut nama Allah, disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya orang tersebut duduknya dosanya diampuni oleh Allah. Pahalanya berlipat ganda Allah berikan. Alhamdulillah. Ini kalau niatnya semuanya niat duduk majlis ta'lim, nuntut ilmu, ini pasti kita semua nih ingin malam nama kita satu persatu semua di dalam pintu syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau hitung-hitungan pahala Solat kita belum tentu diterima sama Allah. Betul? Betul? Termasuk saya. Bukan berarti saya duduk di sini saya orang yang paling saleh, orang yang paling khusyuk di dalam salat. Tapi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin mencari tempat di mana taubatnya diterima oleh Allah, datang ke majlis maulid. Orang yang datang ke majlis maulid, taubatnya pasti diterima oleh Allah. Orang yang mencari hidayah datang ke majlis maulid karena adanya siraman hidayah Allah berikan di dalam majlis tersebut. Insya Allah. Alhamdulillah, maulid bulannya udah jauh banget. Rabiul Awal udah lewat loh. Sekarang udah masuk Jumadil akhir awal.
Awal akhir. Akhir. Maulidnya udah lewat, Rabiul Awalnya udah lewat, alhamdulillah. Yang namanya wilayah Bekasi ini masuknya Kabupaten Bekasi kan ya? Hah? Kota Madia Bekasi. Kota Madia Bekasi. Alhamdulillah saya kemarin malam 26 tanggal 25 Desember kita kumpul sama-sama di alun-alun Bekasi. Bareng sama Majlis Al-Munawwir. Majlisnya Maulid Akbar. Dan alhamdulillah ini malam orang yang dimana orang-orang pada lalai ini malam duduk lagi adanya di Kabupaten Bekasi di Kota Madia Bekasi. Ini saya lagi pikir-pikir kayaknya saya bakal punya rumah di daerah Bekasi kayaknya nih. Ada patungan dah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata Kabupaten Bekasi ini jujur saya di Bekasi ini kurang lebih hari ini, malam ini, saya ada 3 acara di Kabupaten Bekasi. Mau di kota, mau di Bekasinya, mau di mana, maksudnya gue seluruhnya. Lu sirik aja lu. Orang belum selesai ngomong, udah main diputus-putus aja. Dari sini, pindah lagi, 3, terakhir di Tanah Abang. Di Blok A Tanah Abang, bersama Majlis Nurul Mustafa, bersama Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf. Ternyata malam ini orang yang pada sibuk ngurusin masalah dunia, nyari ketenangan dalam dunia, senang-senang di dalam dunia, tapi alhamdulillah masih banyak umat Islam yang masih duduk taat ibadah kepada Allah. Ingat nggak kemarin ada BMKG mengatakan 27 Desember sampai akhir tahun, sampai tanggal 1 Januari ini akan ada badai besar wilayah Bekasi, Tangerang, Jakarta. Benar? Betul? Yang mau bikin masalah siapa? BMKG cuman bisanya menerawang. Kalau boleh dibilang bisa terjadi, bisa enggak. Tapi alhamdulillah Allah masih selamatkan kita. Allah jauhkan kita dari bencana. Alhamdulillah. Udah bencana lewat, ini malam di mana kalau kita bilang di HI, jalurnya ditutup, bikin 7 panggung untuk menyambut tahun baru. Ini kira-kira yang nyari bencana siapa? Yang nyari bencana siapa? Dia yang nakut-nakutin kita, dia yang jemput bala. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang dilakukan di dalam Kota Madia Bekasi ini membawa keberkahan bagi seluruh negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama wajib diyakini dengan iman, nggak boleh dengan akal. Kalau dengan akal nggak akan sampai perayaan Maulid ini. Banyak orang yang melakukan perayaan Maulid dibandingnya dengan akal, dinilainya dengan akal, maka nggak akan sampai. Karena perayaan Maulid hanya dilakukan buat orang yang beriman dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Rasulullah? Salat subuh tadi jam berapa? Jam berapa? Ada yang ketiduran, ada yang 7:30, ada yang jam 7. Kalau katanya cinta mah harus ada pengorbanan, betul? Tapi kalau cintanya zaman sekarang kan banyaknya kebohongan, betul apa enggak? Apalagi kalau udah anak muda, la ilaha illallah, ngomong cinta kayak lalapan. Baru pacaran abi umi, ayah bunda, begitu putus jadi janda. Yang namanya orang pacaran mah kagak-kagak. Neng tidur. Neng, kalau ada laki bilang cinta jangan mau, blow on lu kalau diterima mah. Kalau datang nyamperin orang tua ngasih mahar, alhamdulillah terima. Perempuan yang paling murah maharnya itulah yang dicintai oleh Allah. Berarti bukan berarti perempuan itu murahan. Perempuan itu mahal. Ada maharnya, ada nilainya. Jangan cuma dikasih bunga, makasih ya. Bunga disimpan sampai bulu.
Sampai layu tuh bunga. Ditanya, tuh kenapa bunga disimpan di dalam kamar? Ada kenangannya dong, mother. Ada kenangan apa? Lu cintain bunganya, bunganya lu simpen, tuh laki lagi selingkuh. Yang namanya cinta mah kalau zaman sekarang cintanya ditutup dengan kebohongan, tutup dengan kemaksiatan, tidak ada kejujuran. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencintai Nabi, wallahi pasti akan dibalas cintanya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cintanya kita sekarang kan cuma bertepuk sebelah tangan. Yang satu bilang cinta, yang satu entarlah mikir-mikir dulu. Neng, kalau ada yang menyatakan I love you, bilang sorry, gue bukannya orang yang gampang. Lu bilang I love you, gue jatuh cinta. Gue butuhnya laki-laki yang datang ke gue ngucapin qabil tuh. Entu perempuan yang luar biasa. Ya gak, sekarang begini nih perempuan-perempuan nih. Tadi saya begitu mau masuk, ya Allah, paha ayam sama paha perempuan lebih mahal paha ayam. Emang ngapa orang pakainya pendek-pendek banget? Hadir kok lihat, nah ada di depan mobil gua. Nggak dilihat mubazir, dilihat dosa. Coba kita lihat ini perkumpulan kayak gini kan perkumpulan yang dikangenin sama Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan di dalam rawinya, ahdiru qulubakum ya ma'syar dhawil albab hatta ajlu walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab al-makhsusi bi asyrafil algab ar-ragi ila hadratin malikil wahab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Yang ditegur pertama adalah hati, karena hati adalah tempatnya di mana iman itu bersemayam. Lalu saat dikatakan hati, yang ditegur lalu akal. Kenapa Syekh Abdurrahman Ad-Diba tidak mengatakan akal dulu baru hati? Tapi Syekh Abdurrahman Ad-Diba tahu betul setiap orang yang dicintai pasti dilakukan dengan hati. Karena perayaan maulid nggak bisa dengan pakai akal. Kalau kita lahir boleh diakalin, tapi Nabi kelahirannya nggak bisa diakalin. Yang pertama, kelahiran kita ada HPL, betul? HPL apa bu artinya tuh bu? Hari proses oh hari, iyalah begitulah ya. Gue kagak bunting sih, gue bingung jawabnya. Ada HPL, hari ketentuannya, kira-kiranya itu akal apa hati? Akal apa hati? Ada bayi yang nyungsang, ada. Kalau orang dulu ada operasi, ada. Ada nggak? Nggak ada. Semua normal. Punya anak 11 lahir normal. Nggak ada sesar, nggak ada. Sekarang ada apa nggak? Itu karena pakai akal. Sesuatu yang dipakai akal bisa terjadi baik, bisa terjadi buruk. Betul apa betul? Tapi kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak digunakan dengan akal kecuali dengan iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil hanya untuk orang yang beriman, untuk yang selalu berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Sholawat diperintahin buat orang yang orang yang mencintai Nabi, sama seperti orang yang mencintai para alim ulama. Orang alim ulama yang dicintai sama seperti dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah depan kita banyak para alim ulama, banyak kiai. Pandangin mereka sama sebagaimana pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang dipanggil. Ada yang ngomong, ngapain sih perayaan Maulid ini? Kan perayaan Maulid ini enggak diwajibin. Lagi juga perayaan Maulid juga kan buang-buang duit, mubazir katanya. Saya mau tanya yang hadir di tempat ini, perayaan Maulid kayak begini mubazir apa enggak? Buang-buang duit apa enggak? Hadir ke sini semuanya dapat snack, ada? Dapat. Niatnya snack apa mau dengerin ceramah? Mau dengerin ilmu apa karena snack? Tuh, orang datang ke sini mah hatinya ikut apa yang dicintainya. Kalau cintanya kepada Nabi, insya Allah semua rezeki Allah buka buat kita. Ini janji Nabi Muhammad SAW. Yang kedua,
Kalau dibilang acara maulid seperti ini adalah seseorang yang menjalankan ibadah seperti ini adalah orang-orang yang menyesatkan, saya pribadi jika harus masuk ke dalam neraka untuk karena perayaan maulid seperti ini, saya minta kepada Allah, ya Allah, saya ridha untuk masuk ke dalam neraka karena kami mencintai Nabi Muhammad SAW. Ridha kita. Kenapa? Karena Nabi yang pasti akan nolongin kita. Tugasnya kita hanya mencintai dan mencontoh apa yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak orang-orang yang nggak ikutin Nabi SAW. Kenapa? Yang pertama, antara anak dengan orang tua nggak ada mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya sama ibu-ibu, waktu hamil sakit nggak? Capek nggak? Pegel nggak? Resiko. Kenapa? Memang tempatnya pembuahannya di situ, Pak. Insya Allah kita mah nggak bakal mampu ikutan bunting, Pak. Kita yang namanya perempuan kalau udah ngidam aja nyusahin, Pak. Saya kemarin lagi acara di Kerawang kalau nggak salah, saya turun panggung dicegat saya sama emak-emak bunting. Kan gue bingung, panitia udah pada panik. Ini Habib kenapa nih perempuan nih bunting datengin Habib? Saya tanya, nih kenapa Bu, ada apa? Habib minta tolong dong doain, biar apa? Kali anak saya ntar keluar mirip sama Habib lah. Saya tanya, suaminya mana? Datang suaminya, ya Allah, mana pesek, mata belok. Begitu lahir mirip gue kan beneran fitnah. Udah perempuan mah macem-macem. Siti Aminah wallahi tidak mengalami satu ngidam yang memberatkan Siti Aminah. Gak pernah ngerasain ngidam, gak pernah ngerasa kebebanan di dalam perutnya. Ada janin seorang bayi yang diridhai oleh Allah. Ibu 9 bulan masih bisa jalan-jalan ke pasar, bisa jalan, udah pegang-pegang dikit lagi duduk lagi. Kenapa? Berat, capek, kan begitu. Siti Aminah nggak ngerasain. Masuk akal apa enggak? Seorang perempuan melahirkan seorang anak, saat hamil di dalam dirinya tidak merasakan satu lelah. Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Enggak bakal mungkin. Itu Nabi Muhammad di dalam kandungan aja udah punya akhlak sama orang tuanya. Banyak orang di luar sana yang mengatakan, ada satu ustadz mengatakan Nabi Muhammad waktu kecil kalau hidupnya di Indonesia juga dia pasti bakal nyolong rambutan. Tolol nggak? Tolol nggak? Belekan katanya, ileran katanya. Sepakat para alim ulama yang menyatakan aibnya Nabi Muhammad SAW adalah golongan orang-orang yang kafir, orang yang dijual akidahnya dan tidak lagi beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Saya mau kasih tahu, jangan pernah, apalagi ngomong begini aja nih. Ada di jubah Nabi kotoran. Ada yang mengatakan jubah Nabi pernah kotor, kafir tuh orang. Ada yang mengatakan hal tersebut, kafir orang tersebut. Tapi ini kok ada yang ridho mengatakan Nabi ini ileran, Nabi belekan. Nabi jangan disamain sama kita. Kita begitu lahir, apa yang keluar dari suara mulut seorang bayi? Tangisan. Tangisan. Betul? Bagaimana nangisnya? Macam-macam, ada yang betul, ada yang kan gitu. Nabi Muhammad begitu lahir sujud kepada Allah, menatap ke langit, mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Ini Nabi beda dengan kita. Jangankan saat Nabi dalam keadaan terlahirnya ke dunia, saat Nabi minum ASI dengan Siti Halimah Sa'diyah, Siti Halimah mengatakan, ya Allah, saksikanlah susuku sebelah kanan aku wakafkan untuk Muhammad, sebelah kiri aku bagi untuk anak-anakku, katanya. Saat susu sebelah kanan diminum oleh Rasulullah, habis, pindah, Siti Halimah memindahkan ke sebelah kiri. Wallahi Rasulullah tidak pernah meminum ASI yang ada di sebelah kiri. Masih kecilnya aja Nabi tahu diri, gak pernah makan hak orang lain. Dan kita beda. Ibu waktu ngidam pernah nggak minta mangga asem? Pernah?
nggak bisa ngelihat pohon mangga bawaannya pengen bedel aja kan. Itu kan bukan haknya kita. Kadang manusia ini suka nggak sadar diri antara kita dengan Nabi disamain. Mana letaknya Nabi sama kita? Ada ulama yang mengatakan lagi, buat apa merayakan maulid? Nabi Muhammad kan manusia biasa. Ini kira-kira perlu ditabok apa dijawab? Tabok apa jawab? Mau pakai dalil apa mau pakai emosi? Dalil apa pakai emosi? Dalil. Tumben orang kata Madiyah Bekasi mintanya pakai dalil. Kalau gue mau bawaannya pengen tonjok aja orang begitu tuh. Ada yang mengatakan, buat apa sih terlalu memuliakan Nabi? Nabi kan manusia biasa sama kayak kita, nggak usahlah mentuhan-tuhankan Nabi. Lah, yang mentuhankan Nabi siapa? Karena kami mencintai Nabi, Allah akan menggapai kecintaannya kepada kami, dan kami menjadi orang yang patut mendapatkan hidayah karena kecintaan kami kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, kalau ada yang bilang Nabi Muhammad sama kayak kita, bisa terima atau enggak? Terima atau enggak? Kalau ada yang menyatakan Nabi Muhammad adalah manusia, betul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nabi Muhammad betul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan datang kepada kalian seorang rasul, seorang anbiya dari golongan kalian wahai manusia. Nabi betul manusia, bukan dari golongan jin apalagi malaikat. Nabi betul manusia, tapi manusianya beda dengan kita. Yang bikin beda apa? Ingat gak perayaan saat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saat Allah mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril udah sampai ke Sidratul Muntaha, udah mau sampai dalam Baitul Ma'mur. Malaikat Jibril nggak berani ngelangkahin kaki satu langkah lagi. Dikatakan, ya Muhammad, jika satu langkah lagi engkau mengajakku dan aku melangkahkan kakiku ke dalam, maka akan hancur jasadku, kata malaikat Jibril. Rasulullah bilang, ya Jibril, bukankah engkau diciptakan dari cahaya, sedangkan aku terbuat dari tanah? Bukankah engkau akan berjumpa dengan cahaya Allah? Iya ya Rasulullah, tapi sesungguhnya aku tidak diciptakan daripada cahayanya Allah. Bagaimana dengan wahai Jibril? Wallahi, sesungguhnya engkau diciptakan daripada setengah cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam maulid dikatakan nurun faqa kulla nur. Cahaya di atasnya cahaya adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ngomongin cahaya dulu nih, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Saat dimana ada satu sejarah Nabi Muhammad kalau lewat tengah hari ada awan di atasnya, terhaling matahari untuk terlihat Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar nggak riwayat itu? Pernah dengar sejarahnya? Kenapa awan ngikutin? Kenapa awan memayungi? Nabi SAW mengatakan, jika awan ini tergeser, aku bersentuhan langsung dengan matahari, maka matahari akan hancur, tidak tahan menerima cahayaku, karena aku terbuat daripada setengah cahayanya Allah subhanahu. Tuh lihat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita mudah-mudahan ya Allah saat sakratul maut kita dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Berkah kecintaan kita di malam ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau dikatakan kita sama Nabi, beda. Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak keberkahan, punya kemuliaan, punya keagungan. Beda sama kita. Kita punya berkah cuma dua, orang tua sama guru. Tapi Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ikutan berkah. Yang pertama ada kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa radhahu. Tatkala beliau sedang berperangan, imamahnya terjatuh. Imamah terjauh, tertendang daripada kuda, tendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini. Dikejar sama Khalid bin Walid, pedangnya dilepas, dikejar itu imamah. Semua sahabat terbingung-bingung, Khalid bin Walid akan mati, katanya akan mati terbunuh. Diambil imamahnya, diambil, dilihat dari sela-sela imamahnya, keluarlah 3 helai rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Yang dikejar bukan imamahnya, tapi di dalamnya ada 3 helai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sejarah tidak ada yang mengatakan Khalid bin Walid tidak pernah satu kali pun kalah di dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Berkah apa? 3 helai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julukan Khalid bin Walid siapa? Saiful, pedangnya Allah. Tapi kenapa Khalid bin Walid mati dalam keadaan di atas tempat tidur? Kebayang kalau Khalid bin Walid peperangannya di medan perang mati bersimbah darah, maka Allah tidak menginginkan julukan yang telah diberikan kekasihnya Rasulullah SAW membuat patah hati Nabi Muhammad SAW. Jika Khalid bin Walid mati di dalam peperangan, maka orang kafir akan menyatakan, lihatlah yang dikatakan pedangnya Allah di hari ini telah patah. Makanya Khalid bin Walid dimatikan di atas kasur. Kenapa? Dengan keadaan terhormat seraya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Tuh coba kita lihat. Orang yang tertempel hatinya dengan Nabi, selamat matinya, selamat kehidupannya, selamat rezekinya, selamat di dalam setiap apa yang dia inginkan di dalam doa, pasti semuanya akan dikabulkan. Contoh lagi yang pertama, tahu kulit sapi? Tahu kulit sapi? Bisa jadi dompet nggak? Bisa jadi sendal nggak? Bisa. Jadi sendal letaknya di mana tuh? Di mana? Di kaki. Kena najis nggak? Pasti kena najis. Dipakai kulit sapi untuk dompet. Letaknya kemana itu dompet? Ada yang di kantong, betul? Kalau mak-mak naruhnya di mana? Emang terhormat nggak tuh? Nggak bakal terhormat. Tapi ada satu kulit sapi menjadi sampul Al-Quran, ditaruh di mana tuh kulit? Dicium, ditaruh di atas kepala, pegangnya taruh di atas dada. Jadi mulia nggak? Kulit sapi mulia nggak? Kulit sapi yang namanya dompet sama sendal, kulitnya sama nggak? Tergantung dengan siapa dia tertempel, maka akan menjadi mulia. Mudah-mudahan ini hari kita tertempel kepada Nabi. Jadi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini sebenarnya nanti ada guru-guru kita yang banyak memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau di sini sudah ada guru kita, saya cuman butiran debu. Kalau mau jadiin tayamum juga nggak cukup. Kalau udah ada air nggak perlu lagi tayamum, kala pepatah Arab. Insya Allah setelah ini guru-guru kita ngasih ilmunya manfaat. Tapi yang saya pengen sampaikan di sini, tolong jaga hati kita untuk Nabi Muhammad SAW. Wallahi, Nabi tertidurnya aja yang dipikir kita. Jangankan meleknya Nabi, tidurnya Nabi yang dipikirin kita. Yang nyangkut di pikiran Nabi kita. Tidak, bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan anak-anaknya, bukan harta bendanya, kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Saya cuma ingin menyampaikan, banyakin baca sholawat, banyakin. Kenapa? Kalau orang yang baca sholawat udah pasti kehidupannya selamat dunia, selamat akhirat. Amalan kita, sholat kita, ya Allah, padahal di dalam sholat kita udah ngomong ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Udah dijalanin apa belum? Udah belum? Doanya udah dijalanin belum? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Udah apa belum? Saya mau tanya sama ibu, Bu, minta duit sama siapa? Minta duit sama siapa? Kenapa minta sama suami? Yang ngasih rezeki siapa? Kenapa mintanya sama suami? Bingung kan Bu? Besok-besok mintanya sama Allah, tapi di samping kuping suami. Ya Allah, minta duit dong ya Allah. Mudah-mudahan suami dengar ya Allah. Bu, mau hidup kaya, mau hidup berkah? Hidup kaya apa mau hidup berkah? Gak mau jadi orang kaya. Lu mah pelin-pelan lu. Perempuan memang begitu Kiai, Pak. Perempuan kalau urusan duit mah mau aja. Betul ya?
Betul ya? Karena memang kodratnya perempuan itu matre. Setuju? Orang sini perempuannya matre nggak? Enggak. Yakin nggak? Saya punya duit 100 sama 1 juta, pilih yang mana? Tuh kan? Belum tentu dikasih aja udah milih yang gedean. Kodratnya perempuan itu pertahanin bu, pertahanin. Biarin laki tekor nggak apa-apa. Emang tugasnya perempuan itu ngabisin duit Tapi kalau ngabisin juga kira-kira dong. Lu beli lipstik sampai 2 warna oranye sama warna merah. Dipakainya boro-boro lagi nemenin di laki. Dipakainya kapan? Bu, syukur nggak milikin bapak? Syukur apa syukurin? Alah. Pak, bapak, lu rugi nggak punya bini begini? Kalau rugi, lu ngerasa rugi tuh kalau memangkok, Pak. Pak, biasa kan dimasakin sama istri ya Pak? Biasa dimasakin nggak? Saya mau tanya, dia kalau mau masak jalan ke pasar, nanya nggak yang mau makan apa? Pernah nggak? Yang mau dimasakin apa? Pernah nggak? Cintanya dusta. Yang namanya orang cinta mah apaan aja yang diminta, ayo aja. Bini sekarang Pak, ya Allah kita kasih duit banyak siapapun yang dia masak, yang dia mau, gak bakal nanya lakinya. Betul nggak? Alhamdulillah lu pada sadar. Mau masuk surga nggak? Tapi jujur Pak, di laki sama perempuan yang paling banyak di neraka laki apa perempuan? Apa? Sadar? Tahu nggak kenapa paling banyak perempuan? Nggak tahu. Yang pertama, punya sifat bakhil, punya sifat pelit. Nggak bisa bilang, no tanah juga saya lolosin 2 ember. Saya gelang cincin saya jual buat modal suami saya kerja. Bukan itu, bukan. Suami kawin lagi nggak boleh. Emang apa? Emang nggak boleh? Saya mau tanya, sholat 5 waktu ada ayatnya di dalam Al-Quran? Ada ayatnya? Puasa bulan Ramadan ada ayatnya di dalam Al-Quran? Zakat ada ayatnya di dalam Al-Quran? Pergi haji jika mampu ada ayatnya di dalam Al-Quran? Yang semua yang ada terletak di dalam Al-Quran yang bicara firmannya siapa? Berarti yakin, percaya. Nikah 2, 3, 4 ada nggak dalam Al-Quran? Yang bicara siapa? Urusan ibu ngelarang bapak kawin lagi apa? Bingung jawab. Ini gue kayaknya diundang kemari pertama dan terakhir ini. Saya mau tanya, ibu alasannya ngelarang suami kawin lagi apa? Takut nggak adil? Yang adil hanya milik Allah sama Nabi. Manusia mah nggak ada yang adil. Betul nggak? Karena tahu Nabi Muhammad nih tahu, Allah nih tahu bahwa perempuan itu pikirannya selalu bercabang kalau udah punya anak 1 sampai 2. Suami nggak bakal lagi diurusin. Jujur Pak, bener apa enggak? Bener apa enggak? Punya anak 1, 2 bapak diurusin gitu? Nggak bakalan. Maksudnya di situ biar istri tenang, ngurusin anak baik-baik. Bapak kawin lagi biar ada yang ngurusin bapak. Karena perempuan itu nggak boleh egois. Kenapa? Perempuan itu ada masa expired. Lah perempuan itu ada masa kadaluarsa, betul nggak? Lah iyalah menopause. Udah nggak bisa produksi. Itu kalau udah masuk dari supermarket ditarik lagi. Betul kan? Makanya perempuan itu ada masanya, laki-laki ada masanya apa enggak? Gak ada. 80 tahun kasih anak umur 15 tahun masih bunting tuh anak.
Emang benar laki-laki mah nggak ada masanya. Pubernya aja 3 kali, 17, 30, 50. Perempuan berapa kali? 17, 25. Habis tuh habis. Saya mau tanya, Bu, percaya nggak kalau laki ini luar biasa, makin tua makin jadi? Percaya apa nggak? Ibu kalau ke pasar cari kelapa tua, kelapa muda. Kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya banyak. Bagaimana yang bapak? Bu, di ayat selanjutnya dikatakan apa? Bagi yang berani. Bagi yang saya mau tanya, Bapak berani apa kagak? Habib, saya punya kemauan tapi saya nggak punya keberanian, Habib. Makanya Pak, kalau ada satu ditimang-timang yang baik Pak, ya Pak, dielus-elus yang sayang. Lihat Nabi Muhammad kepada istri-istrinya luar biasa Pak, sayangnya bukan main Pak, manja-manjanya luar biasa. Kalau ada istri samperin Bapak, mau duduk di paha Bapak, mau tiduran di paha Bapak, kasih aja. Lu kok hahaha lu? Nggak pernah emang? Nggak pernah? Ini malam Pak, rejang Pak, sini tidur. Bu, pernah minum 1 gelas berdua sama suami? Pernah? Pernah? Diri apa duduk minumnya? Hah? Duduk. Kalau dulu-dulu mah masih awal-awal belum tuh, masih pacaran-pacaran monyet. Sedotannya 2. Yang satu minum sebelah sini, yang satu minum sebelah son. Minumnya apa? Apa? Cendol. Kalau sekarang mah laki bini minumannya jus. Kalau dulu mah kelapa ya Pak ya. Minum 2 sedotan itu Pak, ternyata minum begitu sunnah Nabi Pak. Ntar pulang minum selalu gelas cuma ada 1, yang lain nggak boleh ada. Minum berdua terus sama istri. Kenapa? Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ini ibadah kan udah blow on nih Pak. Makanya nih buat yang jomblo tutup kuping. Buat yang jomblo tutup, jangan ngedengerin, takutnya ntar pulang minta kawin. Nabi Muhammad ngajarin kita nih dari segala hal Pak, segala bentuk hal di dalam kehidupan Nabi ajarin kita. Lebih-lebih akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi jangankan sama manusia, sama binatang aja luar biasa. Bagaimana akhlak dengan keluarganya? Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pandai. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW seseorang yang selalu memikirkan kita di dunia sampai ke akhirat. Yang terakhir dari saya ingin sampaikan ada satu kisah Nabi Muhammad SAW yang betapa mencintai umat Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar saat peristiwa Nabi SAW saat sakratul maut? Pernah dengar? Pernah dengar? Yang dipanggil siapa? Ummati, ummati, ummati. 3 kali Nabi Muhammad SAW mengatakan. Lalu yang kedua, aqimus shalah, aqimus shalah, aqimus shalah. Dirikan salat. Ini wasiat Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu lagi. Sebelum sakratul maut ini terjadi, 2 malaikat datang. Yang pertama malaikat Jibril menjadi tamu Rasulullah SAW. Yang kedua, datanglah malaikat maut. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai malaikat maut, engkau datang untuk berjumpa denganku, untuk mengambil rohku, atau apa yang kau diperintahkan oleh Allah? Apa jawaban daripada malaikat maut? Wahai Rasulullah, wallahi aku diperintahkan oleh Allah untuk menjemput rohmu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika engkau di hari ini tidak menginginkan, maka aku akan kembali kepada Allah dan mengatakan bahwa engkau belum siap. Wahai Rasulullah, apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ambillah apa yang diperintahkan oleh Allah, segerakan, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi satu, wahai Jibril, dengan tetesan mata, air mata Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, sampaikan kepada Allah bagaimana nasib umatku di akhir zaman, bagaimana nasib di akhirat umatku ya Jibril.
sampai kepada Allah. Lalu Allah mengatakan 1 tahun sebelum dia wafat, dia bertaubat kepadaku, pasti taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi? Ya Allah, jangan terlalu lama, bahwa umatku adalah manusia-manusia yang lalai, lemah di dalam ibadah. Hari ini taubat, besok dia maksiat lagi. 1 bulan sebelum kematiannya, jika dia bertobat kepada Allah, maka akan aku terima tobatnya, aku ampuni dosanya. Jangan ya Rabb, umatku lemah, akan besok berbuat lagi kemaksiatan. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW di dalam salat ada Habib Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan Siti Fatimah bintu Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini rawi panjang luar biasa. Akhir singkatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wahai Israel, cabutlah. Dari mana engkau ingin mencabut rohku? Ya Rasulullah, dari mana yang kau inginkan? Tatkala Nabi ingin mengingat tersebut, maka Nabi SAW mengatakan kembali kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa yang akan disampaikan oleh Allah mengenai umatku kelak di akhir zaman? Apa jawaban daripada malaikat Jibril? Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai kekasihku, jika ruh umatmu sudah sampai di mondar-mandir di tenggorokan, jika dia bertobat dengan yang dikatakan walaupun dengan isyarat kedipan mata, dia bertobat kepadaku, maka tobatnya akan aku terima sehingga dia masuk ke dalam syurgaku, kata Allah Subhanahu wa taala.